Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia ikut ngaji bersama-sama, dandani diri. Ya, mudah-mudahan memperbaiki ibadah. Hari ini yang saya terangkan adalah fikih. Fikih itu ada artinya faham. Tapi saya menggunakan fikih yang landasannya hadis-hadis. Ya, kita tidak cenderung kepada beberapa pendapat, karena pendapat itu bisa jadi beda antara satu orang dan orang lain. Tapi kalau kita berpendapat dengan hadis Nabi, seluruh dunia ini pasti sama. Sholat subuh 2 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat, karena contohnya Nabi, mengikuti Nabi. Rukuk, sujud, iktidal, ya, dan seterusnya sama semua. Oleh karena itu digunakan, saya pakai buku fikih sunnah. Kadang-kadang saya bacakan kalau dengan teman-teman itu sahih fikih sunnah. Jadi ada fikih sunnah, ada sahih fikih sunnah. Kalau sahih fikih sunnah ini terpilih ulama-ulama salaf mengatakan 4 itu bin Bas, Syekh Utsaimin, kemudian yang satu lagi siapa Pak? Yaitu yang sudah mentaklik, ya, bahwa yang ada di sana adalah kitab-kitab sahih. Oleh karena itu, monggo nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, hal-hal yang masih meragukan, monggo silakan. Jadi jangan yang mempunyai waktu luang, yang mempunyai waktu luang suruh ngaji, jangan. Luangkan waktu untuk ngaji, ya. Jadi kita memang harus meluangkan. Kalau kita nunggu luangnya, hampir tidak pernah luang gitu, ya. Nah, hidup di dunia ini terus sibuk terus menerus. Baiklah, pada pagi ini saya akan sampaikan tentang keutamaan yang luar biasa menurut Al-Quran dan Sunnah tentang orang yang istiqomah mengerjakan sholat malam, ya. Dan bagaimana tata sholat malam yang benar, mulai dari niatnya, mau tidur, bangun tidur, sampai mengerjakan sholat malam selesai, kemudian mengerjakan sholat subuh dan seterusnya. Doa-doa apa yang layak kita panjatkan kepada Allah menurut tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi, ya. Kita gunakan fikih sunnah Syekh Sabiq jilid yang kedua. Monggo Mas, halaman 45, sholat tengah malam atau qiyamul lail. Monggo. Sholat tengah malam atau qiyamul lail. Satu, keutamaannya. Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menjalankan sholat malam itu sebagaimana firman-Nya. Dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajud sebagai sholat sunnah bagimu. Semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji. Perintah ini meskipun sifatnya khusus untuk Rasulullah SAW, tetapi seluruh umat Islam termasuk di dalamnya, sebab jelaslah bahwa mereka itu dianjurkan untuk mencontoh kelakuan beliau. Ya, jadi dasar pertama beberapa yang digunakan di dalam kitab fikih ini selalu Al-Quran didulukan. Sama dengan Riyadhus Shalihin, kalau kita baca
Al-Qur'an, 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 dan hadisnya Bukhari, Bukhari Muslim, ya, Muslim, dan baru Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lainnya. Jadi memang juga bertingkat, hadis-hadis bertingkat, demikian juga dalam memahami sesuatu agama itu paling tinggi adalah Quran. Maka tidak ada boleh yang bertentangan dengan Al-Quran. Surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat berapa? 78 atau 79 tuh. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah, ya. Wa minal laili, dan di sebagian malam. Jadi tidak seluruh malam, sebagian malam saja. Fatahajat, hendaklah engkau tahajud. Salat malam itu namanya tahajud atau qiyamul lail, sama saja, ya. Nafilatan laka. Nafilatan laka, nafilatan itu sebagai ibadah sunnah laka untukmu. Dengan tahajud itu asa, mudah-mudahan, ayat asaka, Allah akan membangkitkan kamu, ayat asaka rabbuka, Rabbmu membangkitkan kamu maqam mahmudah, di tempat yang terpuji. Jadi kalau orang yang terpuji di hadapan Allah, nanti silakan mengikuti perintah Allah. Kalau malam hari tahajud, jangan tidur terus, ya. Jangan kita seperti bangkai, ya. Kalau malam hari cuma tidur saja, ya. Jadikanlah rumah-rumahmu itu penuh cahaya. Caranya bagaimana? Kerjakanlah sholat-sholat sunnah di rumah. Rumah kita digunakan untuk mengerjakan sholat sunnah. Perintah ini meskipun sifatnya khusus Nabi tatkala Rasulullah berdakwah pertama kali, karena untuk menguatkan dakwah, menyampaikan ajakan kepada orang lain. Kalau orang yang mengajak sendiri tidak kuat, ya, tidak akan bisa menarik orang lain untuk mengikuti dirinya. Tidak bisa. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan untuk sholat tahajud. Dalam satu surat khusus yang Allah Ta'ala memerintahkan, namanya suratnya surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalilan, nisfahu awinkus minhu qalilan, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, innalaka fin nahari sabhan tawila. Nah, dibaca Mas. Surat nomor 73, surat Al-Muzammil, ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Hai orang yang disebut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kuranglah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Terus? Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Satu lagi. Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Ya. Kenapa kita disuruh bangun malam? Alasannya karena Allah akan meletakkan di dalam dadanya Nabi kaulan sakila. Kaulan sakila itu ucapan yang berbobot. Maka dari itu kalau kita kena omongannya tidak gampang lincah-linci, omongannya berbobot didengarkan orang, bangun malah kumilailan, ya. Ya, ila qalin, boleh tidur sedikit saja, ya. Jadi tidak boleh banyak tidur. Apa? Nisfahu, separuhnya. Awingkus minhu qalilan, aku kurangi separuh, sedikit saja, ya. Jadi kalau separuhnya 12 boleh jam 11, atau juga boleh jam 2 atau jam 3, ya, dikurangi. Warattilil Qur'ana tartila, dan jangan lupa kalau kita sholat tahajud baca Al-Qur'an yang tartil, yang benar. Dan di sini sudah ada pelajaran taksin, yaitu hari Selasa. Ya, Selasa, besok Selasa itu tanggal merah itu nggak ngerti prai atau tidak, ya, itu tanggalnya tanggal merah. Ya. Kalau di tempat-tempat lain itu
Kalau saya itu ngisi di sana tanggal merah Ustadz, libur ya libur. Kalau di sini barangkali nggak kena libur kok ya. Biasanya tetap ngaji saya. Taksin, ya, tartil. Kita ingin baca baik ya harus belajar kepada guru yang baik. Nggak bisa kita belajar bukan guru yang baik. Al-Quran itu tidak sama dengan yang lain. Kalau bacanya ada tebal, tipis, ada berhenti, ada lanjut, ada panjangnya, ada pendek. Antara panjang sedikit pendek artinya sudah berubah. Oleh karena itulah waratilil Qur'ana tartila inna sanulki nanti ya aku akan letakkan ya alaika atas kamu wa rasul kaulan sakila kata-kata yang mantap ya sakila itu berbobot ya berbisa kata-kata yang mandi gitu mantap. Kalau berdoa dikabulkan oleh Allah Ta'ala, kalau berbicara didengarkan oleh yang lain. Maka dari itu orang yang bangun malam itu di antara karunia yang diberikan di dunia ini adalah dipetahkan lidahnya, dimudahkan kata-kata itu keluar enak. Ya. Dan orang yang mendengarkan juga nyambung gitu. Ada orang yang ngomongannya enak, tapi nggak nyambung belas. Ya diterangkan nggak ngerti. Hasan Basri suatu saat ditanya, tadi kamu menerangkan itu tanya padahal yang kepada penceramah itu, ceramahmu bagus tapi kenapa ya saya kok tidak bisa menyaring, mengerti sama sekali atau mungkin bingung saya tidak bisa artinya kemana tujuannya. Saya khawatir ya itu apakah kamu yang menyampaikan itu tidak ikhlas karena Allah atau hatiku sendiri ya yang ada di dalam ini tidak ikhlas tatkala menerima ajakan seperti itu. Jadi ada dua di antara yang menyampaikan dan yang disampaikan. Ada kalanya yang menyampaikan sudah ikhlas, yang disampaikan belum ikhlas. Maka juga ilmu itu tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Jadi orang yang sholat malam itu ayat asaka rabbuka maqama mahmuda nanti Allah akan membangkitkan kita besok di hari kiamat ya mahkamah tempat yang terpuji khususnya Nabi mahkamah mahmuda itu Rasulullah akan memberikan syafaat kepada penghuni padang mahsyar talka semua Nabi tidak ada yang bisa supaya penghuni mahsyar yang sekian itu tidak dijemur oleh Allah di padang mahsyar di terik matahari yang tidak tertanggungkan panasnya. Ya mereka dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan yang kacau balau keringat keluar membanjir dan ada yang sampai tenggelam di dalam keringatnya. Saking dahsyatnya suara itu, maka mereka mencari siapa ini yang bisa memberi syafaat usul kepada Allah, segera diputuskan perkaranya. Karuan yang masuk neraka, yang masuk surga. Semua ditemui mulai Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, sampai Rasulullah baru Rasulullah yang bisa. Ya, kemudian baru ditegakkanlah pengadilan, penghakiman. Masing-masing orang dipanggil oleh Allah sendiri-sendiri. Nanti tatkala hari itu kita dipanggil sendiri-sendiri dan jangan kira rombongan sendiri-sendiri. Kalau orang kafir, orang yang durhaka kepada Allah diadili, ditanya dan dalam di tempat orang banyak disaksikan, semua menyaksikan. Ya, mertuanya menyaksikan, anaknya menyaksikan, suami atau istrinya menyaksikan tatkala diadili oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian biasanya kalau sudah seperti itu Allah itu maha tahu kok tanya, berarti sudah binasa. Siapa saja yang diteliti oleh Allah, amalnya pasti binasa dia. Tapi ada orang yang tidak diteliti, dilihat saja. Fa amaman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa nanti kitab amal catatan yang diberikan dari arah kanan, yuhasabu dia akan dihisab, akan diperhitungkan amalnya hisaban yasira dengan hisab yang mudah ditunjukkan. Ini catatanmu, perbuatanmu semua di sini ya. Dulu di dunia saya sudah tutup ya. Istrimu enggak tahu, temanmu enggak tahu, jamaahmu enggak tahu ya. Sekarang pun diampuni kamu oleh Allah Ta'ala. Sekarang kamu masuklah kamu surga, ajaklah seluruh keluargamu masuk dalam surga. Maka Allah di dalam surat
nomor 84 itu ya, insikok ya namanya ya. Wayang qalibu ila ahli masrura, mereka kembali kepada keluarganya dengan riang gembira. Fa amaman uta itu kitab wara'adhrihi. Adapun orang yang mendapat kitab catatannya dari belakang punggungnya. Jadi ada dari kiri, dari kanan, dari kanan, dari kiri, ada dari belakang punggungnya. Yang paling celaka itu dari belakang punggungnya. Jadi besok kalau saya baca di dalam hadisnya itu, kitab amal catatan tidak dilong-long itu, dibuang, disebar, kemudian berterbangan, ada yang mengambil dari tangan kanan, ada yang mengambil dari tangan kiri, ada yang mengambil dari punggungnya. Itu yang dimaksud fa'amaman utiya kitab wara'adhri. Adapun orang yang menerima kitab amal catatannya dari belakang punggungnya, begitu dilihat isinya dosa semua, ya. Wayaqulu, maka dia menjerit, ya, suburo, celaka saya, ya. Ternyata tidak ada satupun kebaikan yang ada di dalam kitab catatan amal ini. Allah Ta'ala menjalankan mahadal kitab apa layu ghadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha, enggak meninggalkan satu pun catatannya kecil atau semua yang besar, semua tercatat di sana. Kaget. Di dalam surat Kahfi, surat Kahfi ayat 49. Ya. Dan diletakkan kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Maka apakah kita sudah bersiap-siap mulai sekarang ini, bahkan saat itu nanti pasti akan kita dapatkan. Karena semua yang diterangkan di dalam Al-Quran, tidak ada yang dusta, tidak ada yang salah, tidak ada yang geseh nanti. Ya seperti itu. Begitu diterima, kalau orang itu orang jahat, orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang dolim, ya, maka dia mengatakan, malihadal kitab. Apa sih kitab itu kok kayak begitu? Layu ghadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, ya, atau yang besar, wala kabiratan, juga yang besar, ila aqsa, semua tercatat di sana. Dan mereka mendapat balasannya, ini balasannya, ini dan balasannya ini. Oleh karena itulah bagi orang nanti yang sholat malamnya, ya, dengan baik, akan diberikan kitab catatannya di akhirat nanti dari arah sebelah kanan. Alamat kalau dari sebelah kanan mereka menerimanya itu, maka dia pasti akan mendapatkan kegembiraan atau kebahagiaan sempurna di surganya Allah. Nah, sekarang menurut Al-Quran apa keutamaan sholat malam itu? Dijelaskan, monggo Mas. Dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang menjaga sholat malam itulah sebenarnya yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmatnya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam kebun-kebun yang dikelilingi mata air. Mereka menerima segala pemberian Tuhan, sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Bahkan dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi-pagi sebelum fajar. Ya, ini surat Az-Zariyat, surat nomor 51, ayatnya 15 sampai 18. Ya, nanti bisa dilihat. Innal muttaqina. Jadi Allah langsung menyebutkan orang yang akan disebutkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Innal muttaqina. Ya, sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah itu fi jannati wa uyun. Mereka berada di dalam kebun-kebun surga yang di bawahnya banyak mengalir
mata air. Ada mata air sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari madu, dan sungai dari air tawar. Mana kita sukai? Jadi susu itu tidak satu kaleng, dua kaleng, satu sungai begitu ya. Yang menikmati penghuni surga semua tidak ada dilarang. Buah-buahnya terus berbuah lamak nu'ati walamam nu'ah, tidak berhenti buahnya dan tidak dilarang memetiknya. Bayangkan ya, Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita supaya kita itu bisa mengerti ya, senang janji-janji Allah yang diberikan kepada kita ini ya. Jadi innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina, mereka memperolehnya, menerimanya. Ma'atahum rabbuhum, segala kebaikan yang diberikan oleh Rabb mereka. Jadi Allah memberikan apa? Makanan, minuman, bidadari, tempat tidur yang indah dan lain sebagainya. Kenapa mereka mendapat seperti itu? Innahum, sesungguhnya mereka kanu qabla dzalika, adalah sebelum itu mereka tatkala di dunia itu muhsinin, senantiasa berbuat baik. Ya, orang tatkala di dunia sebelum meninggal senantiasa berbuat baik. Jadi jangan jahat-jahat kalau kita jadi orang. Kalau ada orang jahat ya biarkan jahat-jahatnya sendiri. Kita tidak usah membalas kejahatan orang lain. Mereka nanti akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kanu qabla dzalikal muhsinin, sebelum itu mereka senantiasa berbuat baik. Apa perbuatan baik yang dikerjakan? Kanu adalah mereka itu qalilan, sedikit sekali, minalai, di waktu malam, mayahzaun, mereka tidur, sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Jadi kalau kita sudah jam 3 atau jam setengah 3 atau mungkin jam 2 ya enggak apa-apa, kita sudah bangun. Ya, kalau kita enggak khawatir mandi, enak kalau mandi segar. Tapi enggak diperintahkan agama harus mandi. Tapi kalau seandainya kita mandi, maka enak di dalam nanti tak mengerjakan sholat tahajud. Karena ngantuknya juga hilang dan lain-lainnya juga terhilangkan kalau kita mandi. Kemudian setelah itu sholat dibuka dengan 2 rakaat. Kalau sholat malam enggak langsung sholat malam, ya. Sholat malam itu dibuka dengan 2 rakaat sebelum sholat malam. Namanya sholat iftitah. Jadi ada doa iftitah, ada sholat iftitah. Kalau doa iftitah itu doa yang dibaca sebelum baca suratul Fatihah di dalam sholat fardu atau sholat sunnah. Itu namanya doa iftitah. Kalau sholat iftitah itu sholat 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat malam. Nah ini kalau kita mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi kepada kita, 2 rakaat sholat iftitah, setelah itu kita mengerjakan 8 rakaat sholat malam. Setelah itu ditutup witir 3 rakaat, jadi jumlahnya 13 rakaat. Ya. Tapi kalau kita tidak mau membuka sholat iftitah langsung dengan sholat malam saja, ya boleh, tidak masalah. Jumlahnya 11 rakaat seperti kalau kita tarawih, itu tidak dibuka dengan sholat iftitah. Tapi memang kadang-kadang saya mendapati beberapa musola atau masjid ya yang mengerjakan masih dibuka sholat iftitah karena dia berpendapat bahwa sholat malam atau sholat tarawih itu sama dengan sholat malam. Karena Nabi membukanya dengan sholat iftitah, maka dibukanya dia dengan sholat iftitah. Padahal kalau sholat iftitah mestinya malam hari itu dikerjakan, bukan sore hari. Kalau sore hari tidak ada satu riwayat yang menerangkan bahwa di sore itu dibuka dengan sholat iftitah. Ya, kalau sholat malam dibuat dengan sholat iftitah. Jadi bangun malam nanti doanya bangun malam itu ya diberikan di sini ada nanti adab-adab bangun malam. Adab-adab bangun malam bagaimana kalau kita sholat malam. Dibukanya, kemudian sholat iftitah, kemudian sholat malam, kemudian tutup witir, kemudian bermunajat, kemudian berdoa, kemudian mohon pertolongan kepada Allah. Saat itulah Allah akan mengabulkan. Siapa yang minta
minta kepadanya, minta tolong akan diberi apa yang dimintanya, mohon ampun akan diampuni dosa-dosanya. Jadi ya, dia kanu adalah mereka qalilan minal laili ma yahjaun wabil asharihum, dan di waktu sahur ya, menjelang subuh kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh ya, yastaghfirun, dia senantiasa istighfar mohon ampun kepada Allah. Ada istighfar yang sangat istimewa yang diajarkan oleh Nabi. Siapa membacanya ya di waktu pagi, apakah setelah salat subuh atau menjelang waktu subuh atau kapan saja istighfar, namanya Sayyidul Istighfar. Puncak dari segala macam istighfar. Siapa yang membacanya setelah sholat subuh atau di waktu subuh, waktu pagi sebelum matahari terbit, maka dia ditakdirkan mati sebelum asar, maka sudah kata Nabi kita sudah dicatat sebagai penghuni surga. Hadisnya sahih ya. Demikian juga kalau dibaca setelah sholat asar, ditakdirkan oleh Allah mati ya, sebelum subuh sudah dicatat penghuni surga. Oleh karena itu baca. Sebenarnya masuk surga itu tidak susah ya, hanya kita nggak ngerti saja jalannya. Zikir-zikir itu tidak perlu banyak sekali. Kalau mau zikir banyak boleh, tapi kadang-kadang zikir sedikit itu nilainya jadi luar biasa sekali kalau kita dengan ilmu. Maka itulah pentingnya ilmu, dan ilmu agama itu yang dibutuhkan terus. Kebutuhan kita pada ilmu agama itu lebih dari butuhnya makan dan minum. Ya, karena semakin tinggi pengetahuan kita di dalam agama itu, semakin dekat kita kepada Allah, semakin asik kita bersama dengan Allah di malam hari. Bayangkan bagaimana tidak kita senang. Kita kan semua cinta kepada Allah. Kalau kita itu berdua dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat, kita bisik-bisik, kita ngomong-ngomong sambil meneteskan air mata, betapa asiknya orang seperti itu. Maka para sahabat mengatakan, seandainya para raja itu mengetahui apa yang saya rasakan tatkala bangun malam, tentu mereka akan merebutnya dari saya. Karena kenikmatan yang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan apa saja yang di dunia. Hanya saja untuk mendapatkan kenikmatan seperti itu tidak bisa instan. Jadi gongnya apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka istighfar. Jadi kalau sudah salat malam selesai, astagfirullah, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahul hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Itu istighfar yang biasa. Kalau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunba illa anta. Hanya seperti itu, 2 baris atau 3 baris ya. Kalau enggak dihafalkan seumur juga kita tidak bisa hafal. Kalau kita mau menghafalkan, kita juga bisa hafal. Kalau kita ditakdirkan barangkali nanti oleh Allah diampuni dosanya, kita mau menghafalkan. Kalau kita tidak ditakdirkan seperti itu dengan cara lain, barangkali dengan cara lain. Kita sudah tahu ada yang mau mengamalkan, ada yang tidak mau mengamalkan. Al-Quran mengatakan orang yang sudah susah hatinya keras, tidak bisa dinasihati itu, wa idza tutla alaihi, ya, kalau dibacakan kepada mereka ayatuna, ayat-ayat kami, petunjuk hidayah dari Allah, syariat, hukum-hukum, wala, mereka berpaling, mustakbiran sambil menyombongkan. Ya, ke alamnya seakan-akan mereka tidak bisa mendengar kalau diterangkan. Ka'anna seakan-akan fi udunaihi, di dalam 2 telinganya itu wakron, ada sumbatan. Kalau orang sudah tidak bisa dinasihati agama, tidak mengerti apa itu, kata Allah Ta'ala, fabashirhu, maka berilah kabar gembira kepadanya. Apa? Bi'adzabin alim, mereka nanti akan mendapat siksa yang pedih. Itu Al-Quran, surat Luqman ayat yang ke-7. Ya, baca saja. Kita itu kalau baca Al-Quran, Pak, senang. Al-Quran itu menjadi teman kita. Kalau malam hari dibaca, apalagi direnungkan.
Ya, Quran tidak hanya 1, 2, 3 barangkali kita baca sini. Kalau ayat-ayat ini nerangkan ini, oh ayat ini sebenarnya apakah kaitannya ini dengan ini? Kita nanti akhirnya mengerti sendiri. Jadi tidak harus lulusan Al-Azhar itu ya, ya mungkin sana juga perlu. Tapi kalau seandainya kalau di dunia itu kita di Indonesia sendiri kita belajar, itu akan mendapatkan hikmahnya. Saya pernah membaca pendiri Hidayatullah, itu namanya Said siapa gitu, Pak Said gitu ya. Ya Pak, bukan Pak Said yang di sini, Pak Said pendiri pesantren Hidayatullah. Jadi dia tuh anaknya itu sejak umur berapa itu sudah jadi dai. 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Akhirnya pamitan sama ayahnya, ayah saya mau ke Yaman atau ke Madinah atau ke Mekah itu untuk menuntut ilmu agama. Ya, bapaknya cuma gitu. Loh, nak, kalau di sana di Madinah atau di Yaman itu yang diajarkan apa agama yang ini apa? Ya agama Islam apa yang dia Al-Qur'an. Apakah Al-Qur'an di sana dengan Al-Qur'an di Indonesia itu berbeda? Sama, belajarlah sendiri di Indonesia yang benar. Ya, yang sungguh-sungguh Allah yang membukakan hati kita ini yang menjawab dengan kita paham dan mengerti. Itu Allah, bukan karena hebatnya bukan, ya. Sungguh-sungguhlah waladzina jahadu bina lanahdayanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh pasti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut yang kedua, Mas. Mereka itu dipuji oleh Allah dan dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang berbakti. Sebagaimana firman-Nya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih ialah mereka yang berjalan di bumi dengan merendahkan diri. Dan apabila diganggu oleh pembicaraan orang-orang bodoh, mereka hanya menjawab dengan ucapan yang baik. Mereka itu semalam-malaman beribadah kepada Tuhan, baik dengan sujud maupun dengan berdiri. Nah, satu lagi dipuji oleh Allah, ya. Mereka itu dipuji oleh Allah dan dimasukkan dalam kelompok golongannya orang-orang atau hamba-hambanya yang berbakti. Jadi yang tidak sholat malam apa tidak berbakti? Mungkin berbakti. Tapi yang jelas disebutkan di sini orang yang berbakti. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat yang 63 sampai 64. Ya, 2 ayat ini. Ya. Wa ibadur rahman. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang disayang oleh Allah itu alladzina yamsuna alal ardi, yaitu orang yang berjalan di muka bumi ini. Hidupnya mereka itu haunan, mereka rendah hati, gak sombong, haunan. Wa idza khatabahumul jahiluna, kalau mereka disapa ya kemudian ditegur, orang itu kok memang orang jahil ngomong gak enak ya, kadang-kadang sering-sering menyakiti dan ngomong qalu salaman, dia menjawab dengan ucapan yang baik juga. Tidak perlu mereka jak bantah, ya tidak perlu dijak bertengkar. Kalau mereka enggak benar ya sudah, biarkan aja. Qalu salaman, mereka mengatakan dengan kata-kata yang mendatangkan kesalaman. Walladzina yabituna, dan orang yang melewati malam-malamnya. Yabitu itu mabit itu bermalam. Jadi kalau kita di Musdalifah dari Arafah itu mabit di sana. Itu nanti setelah jam 12 atau jam 1 kita pergi ke Mina. Mabit setelah bermalam. Walladzina yabituna, dan orang-orang yang senantiasa melewati malam-malamnya ya li rabbihim, untuk berbakti kepada Allah, untuk sujud kepada Allah dengan apa? Sujud dan bagiaman, banyak sujud dan banyak berdiri, artinya sholat malam. Kalau malam hari sholat malam, itulah hamba-hamba Allah yang berbakti kepada Allah Ta'ala. Ya. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzaba kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu lanjutannya ayat yang ke-65 dan 66 surat Al-Furqan, ya, surat nomor 25. Itu doanya kalau salat malam. Rabbana srif anna adzaba jahannam, ya Allah palingkanlah saya dari siksa neraka jahanam. Inna adzaba, sesungguhnya siksa neraka jahanam kana gharama, sungguh kebinasaan yang kekal, ya. Innaha, sesungguhnya jahanam itu saat mustaqara, ya,
tempat tinggal yang buruk, ya, tempat menetap yang wa muqamah dan tempat tinggal yang sangat jelek. Ini neraka jahanam. Itu dua ayat yang ke-64, 65, 66 di ujungnya itu adalah doa diantaranya kalau kita sholat malam. Ya. Rabbana srif anna azab jahannam. Ya Allah, palingkanlah saya dari api neraka jahanam. Ya. Inna adzaba kana gharama, karena siksanya neraka jahanam tentu kebinasaan yang kekal. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah mereka diakui keimanannya oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Mas. Mereka diakui keimanannya oleh Allah sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami itu ialah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera tunduk sambil bersujud serta mensucikan dan memuji Tuhan dan lagi tidak sombong. Mereka selalu merenggangkan ikat pinggangnya dari tempat tidur atau tidak banyak tidur karena berdoa kepada Tuhan yang timbul karena rasa takut serta mengharap. Ya. Juga suka bersedekah dari apa-apa yang Kami berikan kepada mereka. Maka tiada seorang pun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka, yakni berupa segala sesuatu yang menggembirakan padanya. Itulah balasan amal perbuatan mereka. Itu surat As-Sajadah, suratnya nomor 32, ayatnya 15 sampai 17. Jadi kalau di dalam bukunya belum ditambahkan, tambahkan aja. Surat nomor 32, tulis 32.2.15-17. Berarti surat Sajadah, ya. Biasanya di sini di Al-Ufah ini kita sudah melatih dengan imam yang hafid ini, melatih untuk Jum'ah pagi hari itu disunahkan membaca surat As-Sajadah, ya. Kemudian ada di dalamnya sujud tilawah. Nah ini ayat-ayat sujud tilawah. Jadi kalau melewati ayat ini maka disunahkan kita sujud langsung, namanya sujud tilawah. Ya. Sujud tilawah itu ada menghinakan setan, menjadikan setan itu sangat terhina. Mereka sambil lari dia mengatakan manusia diperintah oleh Allah sujud-sujud, baginya surga. Ya, sujud tilawah itu. Kemudian saya diperintahkan oleh Allah sujud, saya menolak, bagi saya neraka. Maka kalau baca ayat Al-Quran ada 15 tempat yang kalau kita baca kita disunahkan, tidak diwajibkan, disunahkan untuk sujud tilawah. Ya, bacakan ayatnya. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu hanyalah alladzina idza dzukiru biha, apabila orang disebut tentang ayat-ayat Allah, perintahnya, larangannya, ancamannya, ya, kharu, ya, mereka menyungkur sujadan sambil sujud, wasabahu, dan bertasbih bihamdi rabbihim, dengan memuji Rabb mereka, wahum la yastakbirun. Jadi begitu wahum la yastakbirun langsung turun sujud. Ya. Jadi kalau kemarin Jumat pagi hari seperti itu, ya. Nah, kemarin mulai ayat 10, yang kemarin Jumat itu ayat 10 sampai ayat sekarang kemarin itu sudah mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-17 atau ke-16, ya. Sudah mulai. Jadi kita berlatih saja sedikit-sedikit. Jadi subuh pagi hari itu memang sunnahnya bacaannya harus panjang subuh saja. Ya, khususnya hari Jumat. Hari Jumat itu rakaat pertama disunahkan kita membaca surat As-Sajadah setelah suratul Fatihah. Kalau saya Rasulullah dengan sahabat itu ya penuh, ya 30 ayat. Tapi kalau kita berlatih 15 ayat dulu, ya, atau 10 ayat dulu, enggak apa-apa, sedikit-sedikit, ya, supaya nanti gak kaget kok dua wani, ya. Salat ini kita wis tuwek-tuwek aja dawa-dawa po, ya. Hanya waktu subuh salat Jumat kita mengikuti sunnah, ya sekali-sekali, sekali waktu tidak, ya enggak apa-apa. Supaya kita itu tidak meremehkan sunnah. Ya. Kita tidak meremehkan sunnah. Jadi inama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bi kharun, ya. Kharu itu menyungkur sujadan sambil sujud,
wasabahu dan memuji Tuhan, ya, bihamdi rabbihim dengan menyebut nama Allah Ta'ala, wahum la yastakbirun dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi sujud bacaannya apa? Sujud tilawah. Kalau di luar sholat sajadah wajhi dan seterusnya itu. Kalau di dalam sholat bacaannya sama, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, ya. Berapa kali? Minimal 1 kali tentunya, karena tidak diterangkan dalam hadis berapa kali membaca sujud di dalam sujud tilawah itu. Kita baca 1 kali saja boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, lebih daripada itu juga boleh. Dan di dalam sujud tilawah itu pun berdoa juga boleh. Karena sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah itu adalah dikala sujud. Maka tatkala sujud itu disilahkan, perbanyaklah kamu doa kepada Allah dikala sujud, ya. Ya, dikala sujud. Ngaji ini cepet besok di bel, ya. Sebentar lagi, ya. Kita lanjutnya dulu, ya. Kemudian ayat berikutnya. Atatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, ya. Tatajafa junubuhum anil mawdaji, ya. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, maksudnya kalau malam hari bangun malam untuk sholat malam. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya, ya, mengerjakan sholat, dan di antara sholat-sholat itu dia berdoa khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan penuh harap, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka kalau mempunyai rezeki mau berbagi ke orang lain. Jadi kalau kita mau sedekah jangan nunggu kita kaya raya baru sedekah. Enggak ada, kalau kaya raya tambah medit, Pak, ya. Semakin kaya orang itu semakin hemat, ya, semakin dia jarang sang berbagi kepada orang lain. Kalau pas-pasan sedengan gitu aja gampang, ya. Karena bisikan setan itu dan fitrah manusia itu innahu li hubbil khairi lasadid. Orang itu senengnya karena dunia itu nemen senengi, ya. Wa ta'kuluna aklam turasa aklan lama, ya, dan kamu senengannya mangan harta warisan itu dengan sangat rakusnya itu manusia sekali, ya. Innal insana khuliqa haluan, manusia diciptakan sambatan, apa saja juga sambat. Maka dari itu kalau mau sedekah sak mampuna apapun, jangan menunggu kaya raya. Ya sudah usah ngenteni kaya raya, enggak usah kaya. Pokoknya kita ada kelebihannya. Kata Luqman, ya lebihnya itulah, ya. Karena kita kalau mendapat lebih dari yang kita butuhkan nanti hisab saja. Mana Nabi mengatakan sungguh beruntung, sungguh sangat untung sekali. Siapa yang beruntung? Orang yang dijadikan orang muslim. Yang kedua, rezekinya pas-pasan, enggak melimpah ruah. Yang ketiga, hatinya qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum. Jadi enggak ngongso, tidak mengharapkan yang bukan haknya, bukan, enggak serakah. Siapa yang jadi orang Islam, rezekinya pas-pasan, kemudian mereka hatinya qanaah, itu orang yang paling beruntung. Karena dengan Islam mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Dengan rezekinya pas-pasan, enggak kemana-mana, ya kecukup saja, ya, enggak ada yang dihisab nanti di sisi Allah Ta'ala yang menyanyiakan rezekinya ada. Hatinya yang qanaah tentrem, orang itu kalau hatinya qanaah tentrem, ya. Maka kata Allah Ta'ala seperti itu, ya, kalau mau wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian harta yang diberikan oleh Allah mereka berbagi dengan orang yang lain, sebagian tidak semuanya. Fala ta'lamu, maka tidaklah mengetahui nafsun seseorang ma'ukhfiya, apa yang disembunyikan lahum pada mereka min qurrati ayun, dari yang menyejukkan pandangan mata. Besok pahala surga itu diberikan nyenengke, ya, apa saja bidadari, makanannya, gedungnya, tempat tidurnya, semua menyenangkan. Yang dilihat kebun-kebunnya menyenangkan semua. Min qurratin ayun, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, karena dengan disebabkan apa yang mereka kerjakan. Satu lagi aja, setelah itu selesai. Moga dibaca yang keempat mas. Mereka oleh Allah diistimewakan dari orang-orang yang tidak melakukannya. Ya, jadi orang yang bangun malam itu diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak bangun malam. Kalau diistimewakan, diperlakukan secara terhormat oleh Allah. Ya, meskipun dia hanya barangkali
suka membersihkan masjid atau mungkin tapi oleh Allah dimuliakan kalau mereka itu istiqomah untuk mengerjakan salat malam. Tidak perlu jabatannya tinggi-tinggi. Coba lihat aja ya. Terus Mas, baca Al-Qur'annya. Sebagaimana firman-Nya, adakah orang yang berbakti kepada Allah di waktu malam, bersujud serta berdiri dan takut pada siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya, itu akan sama dengan yang tidak demikian? Katakanlah, adakah semua orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil manfaat peringatan itu hanyalah orang-orang yang berakal. Ya, Allah membandingkan aman huwa qanitun ana al-laili, apakah orang yang berdiri di sepanjang malam ya, sajidan dengan sujud wa qaiman dengan berdiri, maksudnya salat malam itu hatinya yahdarul akhirah, mereka takut kepada siksa di akhirat kelak, wa yarju rahmatar rabbi, dan mereka mengharap rahmatnya Tuhannya, yakni surganya Allah Ta'ala. Apakah orang seperti itu sama dengan orang yang semalam malam suntuk tidur saja? Tentu tidak sama. Kul, katakanlah wahai Rasul, hal yastawi, apakah sama alladzina ya'lamuna, orang yang berilmu, orang yang mengetahui, walladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berilmu itu sama enggak ya? Innama, sesungguhnya nyalah yadzakaru ulul albab, orang yang mempunyai akal sempurna saja yang bisa diingatkan, yang paling mempunyai akal yang baik, orang-orang yang atau orang-orang yang berakal saja yang mendapat bisa dinasihati. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemauan untuk memperbaiki diri. Enggak lama lagi Pak, saya ya, ini Pak Said ini, kemudian ini Pak siapa Pak ini? Pak Santo, lu laku kok lali jenenge lho, padahal bendino ketemu loh ya. Nah, kalau Pak Said tambah gak lali ya. Pak Santo itu usia sopo sih yo Pak Santo ya. Ini kan sudah umur-umur sudah dekat-dekat dengan lubang kubur gitu loh Pak ya. Itu mestinya kita harus lebih mempersiapkan diri. Kita sudah tidak kepingin kaya, nggak kepingin rabi maneh, nggak mungkin lah ya, tanya aja, ya, nggak mungkin lah, sudah ya, bangun rumah juga tidak mungkin. Apa kita tumpuk-tumpuk di rumah kita, udah ya bisa kita gunakan. Maka di sini kalau mau ngaji di rumah setiap Sabtu, kalau di rumah saya bawakan makanan. Selama istri saya tidak sakit, kalau sakit ya diberikan jajan aja. Kalau nggak sakit, enggak malah, dan gratis di sana. Ya ikut aja ngaji, enggak apa-apa di rumah. Kalau Sabtu keempat di sini ya ngaji di sini dimasakkan. Kalau mau masak itu Pak, mulai Kamis itu sudah blonjo, sudah apa? Karena sendiri, enggak ada yang ngewangi di rumah itu. Ya, mulai hari Kamis kemudian Jumat itu. Ya, kalau Sabtu malam tadi jam 2 itu sudah bangun. Ya, sore sudah masak, jam 2 sudah goreng-goreng yang lainnya. Masya Allah ya. Kalau saya bilang kalau sakit jangan bilang enggak apa-apa, enggak sakit, saya nanti tak bilangi kalau sakit ya, enggak usah kalau sakit. Dia senang ya, alhamdulillah kalau senang, Allah yang menjadikan senang. Mudah-mudahan keikhlasanmu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba rasakan kalau masakan ikhlas, insya Allah jadi enak meskipun nggak enak asalnya. Ya jadi enak karena ikhlas tatkala kita merasakannya. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang ingin menanyakan sesuatu, ya monggo silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya boleh. Monggo Pak Sofiana ya menanyakan. Ini dari jamaah Darul Fikri Pak Sofiana. Umurnya berapa Pak Sofiana ini juga generasi tua ini? Berapa? 79. 79, Mbak. Masya Allah ya. Saya 74 menjelang 75. Pak Santo 77 ya Pak ya. Ya, Pak Said berapa? 78. Masya Allah ya. Ini wis golongan ini Kak Katut COVID-19 wis untung-untungan Pak Sari. Monggo Pak Supiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu hal yang
mungkin tidak pernah menghafalkan persiapan masuk bank. Iya. Pada dalam buku pertanyaan itu adalah membuka dan selanjutnya apa? Heeh. Terus yang ditanyakan? Apakah kita itu harus menghafalkan hadits? Oh iya. Ya, bagaimana? Kita kan nggak ada pelajaran. Man rabbuka itu jawabnya apa ya? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammadun nabiyyi. Kan ya, mestinya kan gitu ya. Iki apa aja keren orang pelajaran fikih juga tidak ada seperti itu. Lho sok lek ditakoni ning kubur iku ya apa carane jawab kan begitu. Sebenarnya jawaban cuman la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah itu kita sudah punya, syahadat itu sudah punya. Maka bagi orang-orang muslim, orang iman, ya apalagi mereka yang taat, gak usah bingung pertanyaannya, jawabnya bagaimana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah, ya, 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 ya. La ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy, fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisomala wallahu samiun alim. Itu ya surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, itu disebutkan di sana. Kalau kita sudah berpegang la ilaha illallah, fama yakfur bitaghut itu mengingkari setan penyembahan selain Allah namanya taghut. Wa yu'min billah berimannya hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, mereka itu sudah gandolan pada tali yang sangat kuat yang akan menarik dirinya ke dalam surga. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ora usah diapalne kok ini, karena yang menjawab itu amal kita, Pak. Amal kita nanti diwapalin dermimil, digetak ke malaikat sudah takut Pak. Malaikat kubur itu mau karena akhir itu Pak. Dalam hadis yang baca itu taringnya tuh besar, kemudian warnanya itu hitam kebiru-biruan, rambutnya memanjang, kemudian matanya seperti bola api. Jadi takut melihat saja sudah takut orang kafir kok menjawab pertanyaan. Dan kalau ngomong menggelegar seperti petir gitulah ya. Itu di dalam hadisnya mengatakan seperti itu. Tapi bagi orang mukmin jangan khawatir, enggak ada yang dikhawatirkan. Itu untuk orang kafir. Orang mukmin itu sudah tenang. Kamu akan tidur seperti tidurnya kemanten baru. Enak besok dibangkitkan di hari kiamat. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ya kita tidak. Iya. Baik ya. Kalau tidak ada, kalau masih ada monggo, kalau tidak ada kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan ya kita istiqomah sajalah, aja istiqomah. Saya bareng-bareng teman-teman tuh sudah ya dulu 2, 3, 4 sekarang sudah 10, 15 ya, kadang-kadang 15, kadang kurang, kadang lebih sedikit. Itu sudah 15 orang ya. Enggak ada yang merintah, enggak ada yang menyuruh, enggak ada yang apa, sudah ya sama-sama mau. Bacakan ya, bacakan aja. Saya karena enggak sekolah mana-mana ya enggak ngerti, ya kan ngerti dari baca. Kalau ada Riyadhus Shalihin ya bacakan Riyadhus Shalihin. Kalau ada kitab tauhid saya baca. Hanya itu. Tapi insya Allah nanti Allah Ta'ala yang memberi petunjuk ya kepada kita. Yahdi mayyasha ila syiratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja ke dalam jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.